penting. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Orang tidak berangkat. Kenapa Alfa? Ada yang tahu nggak? Kita akan sama-sama nafalnya ya, supaya nafalnya bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati. Siap? Oke, Al-Fatihah. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita untuk membaca doa terlebih dahulu supaya kita bisa mempelajarinya dengan mudah dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipimpin doanya sama Hafiz. Hafiz, dimulai. Belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran dimulai, kita membacakan Pancasila terlebih dahulu. Pada hafal nggak Pancasila? Hafal ya? Kalau hafal, kita bacakan Pancasila dari 1 sampai ke 5. Siap? Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Pesan pokok surat Atin. Nah, di dalam pesan pokok surat Atin itu kan ada menyebutkan nama-nama buah. Namanya buah apa saja? Buah tin dan buah zaitun. Nah, kalau buah tin dan buah zaitun itu banyaknya itu tumbuhnya di kota mana? Di kota Syam. Kota Syam itu kan nama kota waktu dulu ya. Kalau sekarang itu nama kotanya apa? Palestina. Terus ada juga membahas tentang Baitul Maqdis. Masih ingat nggak? Baitul Maqdis itu tempat apa? Bagus. Tempat diutusnya Nabi Isa. Terus ada satu kota nih juga yang disebutkan di dalam surat Atin. Kota apa itu? Kota Mekah. Kalau kota Mekah itu kotanya siapa? Tempat kelahirannya Nabi Muhammad. Allah akan membalas orang yang durhaka ke dalam neraka. Terus apa lagi? Allah akan membalas orang yang beriman dengan surganya. Hari ini kita masih membahas bab 6, yaitu mengaji dan mengkaji Quran surat Atin dan hadis silaturahmi. Tapi sekarang temanya itu adalah hadis tentang silaturahmi. Kita akan mempelajari apa itu hadis silaturahmi, apa itu pengertian dari silaturahmi, manfaatnya apa. Kalau pembelajaran dimulai, itu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa arti dari silaturahmi? Ada yang tahu nggak apa sih hikmah dari silaturahmi? Disenangi oleh orang lain. Nah, yang ketahui tentang silaturahmi itu apa saja? Contohnya deh, yang kalian pernah lakukan dari silaturahmi itu seperti apa contohnya?
bertamu, apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Hah? Bersalaman, ketemu di jalan bersalaman, ya itu juga termasuk contoh dari silaturahmi ya. Boleh. Pembelajaran kita hari ini akan menggunakan metode DBL. Apa itu metode DBL? DBL itu adalah differences based learning atau pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik masing-masing. Tugasnya itu ada 3. Nanti kalian pilih mana yang menurut kalian sesuai dengan keinginan kalian, ya. Yang pertama, tugasnya adalah membuat mind mapping. Mind mapping atau peta konsep apa isi dari pembahasan tentang hadis silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya adalah merangkum dari pembahasan yang nanti akan ditayangkan tentang hadis silaturahmi. Yang ketiga, yaitu adalah tugasnya menghafal hadis tentang silaturahmi beserta artinya. Nanti kalian boleh pilih mana sih yang menurut kalian yang bisa kalian pelajari, yang kira-kira mudah dan menurut kalian itu enak, gampang dipelajarinya, yang mana? Ya, ikut tanya satu-satu nih. Nabila mau pilih yang mana? PPP, merangkum, apa? Mau apa? Menghafal. Talita, PPP, merangkum, apa? Menghafal. Marika, PPP, merangkum, apa? PPP, Ainul, PPP, Fani, PPP juga, Naila, PPP juga, Nila, menghafal. Dava, PPP, merangkum apa menghafal? Merangkum. Wahyu, PPP, merangkum apa menghafal? Merangkum. Hafiz, PPP, merangkum apa menghafal? Merangkum. Ilham, merangkum. Oke, ini sesuai dengan minat kalian ya, bukan karena ibu yang maksa. Betul? Betul. Oke, berarti nanti yang menghafal itu ada Nabila, Malika, sama Nila. Terus yang membuat PPP itu ada Malika, ada Ainul, Fani, dan Naila. Lalu yang merangkum itu ada Dava, Wahyu, Hafiz, sama Ilham. Ada yang salah nggak yang disebutkan? Tidak ya? Sebelum belajar kita sedikit dulu ya, biar semangat belajarnya. Siap? Lagunya seperti yang biasa kita nyanyikan ya. Loh. Lagi apa? Lagi apa? Lagi apa sekarang? Lagi sekolah sekarang. Mau apa? Mau apa? Mau apa sekarang? Mau belajar sekarang. Belajar apa? Belajar apa? Belajar apa sekarang? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke. Kita akan melihat sama-sama ya video penjelasan tentang hadis silaturahmi. Nanti tolong diperhatikan, kalian nanti akan mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nanti bagi yang merangkum tolong diperhatikan, bagi yang mau membuat mapping juga tolong diperhatikan. Apa yang harus kalian lihat nanti, tugasnya itu apa buat kalian nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Islam. Hari ini berarti belajar kembali di pelajaran Al-Quran hadis. Hari ini kita akan belajar di materi terakhir, yaitu tentang hadis silaturahmi. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk, angkat kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari pastikan
pelajaran dari guru. Budi mengatakan sama teman-teman yang menuju ke rumah saudara jauh atau teman-teman karena dikunjungi oleh teman-teman. Itulah cara bersilaturahmi. Nah, kalau seperti ini cara bersilaturahmi seperti apa? Dengan cara mengirim pesan atau video call ke orang yang jauh. Itulah satu cara bersilaturahmi. Nah, arti silaturahmi itu apa sih teman-teman? Tahu nggak? Silaturahmi itu terbagi menjadi dua kata. Ada silatur, ada arti. Silatur artinya menyambung, arti apa? Kasih sayang. Jadi apa silaturahmi? Silaturahmi ialah menyambung hubungan kasih sayang di antara saudara yang terputus. Teman-teman, silaturahmi ini adalah perbuatan yang terpuji. Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya mempererat tali persaudaraan yang kasih sayang. Dan masih ada lagi. Namun yang akan bacakan hadis tentang silaturahmi. Simak ya, boleh sambil mengikuti. Teman-teman boleh mengikuti bunyi dan dilihat bukunya halaman 137. Bunyi yang membacakan hadis tentang silaturahmi. Silaturahmi. Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahada ayyusafara fi rizqihi wa yusa'alahu fi asari wa yusyarrahu mutafaqun, yang artinya dari Anas sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang tadi guru sudah bacakan, dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung hubungan silaturahmi. Siapa yang mau diluaskan rezekinya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, pasti semuanya mau. Nah, itulah manfaat dari silaturahmi. Tapi apa maksudnya Budi? Oh, silaturahmi dapat meluaskan rezeki. Iya teman-teman, barang siapa yang rajin bersilaturahmi ke saudara, maka akan selalu disenangi dan dihormati oleh orang lain. Jika orang itu mendapat rezeki, maka dia tidak segan memberikan rezekinya tersebut kepada orang yang sering bersilaturahmi. Seperti itu, dia tak akan lupa sama orang yang sering bersilaturahmi. Nah, rezekinya pun akan menjadi berkah. Dan yang kedua, silaturahmi dapat memanjangkan umur dari teman-teman. Orang yang rajin bersilaturahmi juga akan disenangi dan diingat orang-orang. Walaupun namanya orang yang bersilaturahmi meninggal, dia akan selalu diingat oleh orang yang sering bersilaturahmi. Oh, orang ini dulu sering bersilaturahmi teman. Dia orangnya baik loh, akan selalu diingat terus. Walaupun sudah meninggal, seolah-olah dia masih hidup karena masih mengingat terus kebaikan. Jadi semuanya mau ya terus bersilaturahmi. Alhamdulillah, pasti semuanya mau. Jangan pernah putus silaturahmi ke teman, saudara, tetangga, ataupun guru. Oke? Walaupun masih berjauhan, di masa pandemi ini kita masih bisa bersilaturahmi dengan mengirim pesan ataupun video call. Baik teman-teman. Nah, hikmah dari silaturahmi itu antara lain ialah pertama,
memperoleh keriduan dari Allah Subhanahu. Dan yang kedua, disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang. Yang ketiga, mendapat pujian dari oleh orang lain. Bukan hanya dia ya. Dan yang keempat, mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Yang kelima, saling mengenal satu sama lain. Dan yang keenam, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketujuh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hikmahnya banyak sekali. Alhamdulillah, sampai di sini penjelasan tentang hadis silaturahmi. Nah, itu tadi adalah video tentang penjelasan hadis silaturahmi. Ada yang dapat dipahami nggak? Saya, coba ibu tanya dulu untuk mengingatnya. Silaturahmi terdiri dari berapa kata? Dua. Oke. Apa saja yang pertama? Silatu. Yang kedua? Rahmi. Silatu itu artinya apa? Menyambung. Rahmi? Kasih sayang. Berarti silaturahmi itu apa? Menyambung kasih sayang, atau lebih tepatnya menyambung persaudaraan dengan kasih sayang. Dari hadis silaturahmi yang telah kita lihat tadi dan kita dengarkan, ada dua manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita sering bersilaturahmi. Apa saja? Memperluas rezeki, apa lagi? Memperpanjang umur. Bagaimana cara kita bersilaturahmi? Coba. Bertamu, terus menanyakan kabar, apa lagi? Bermain ke rumah saudara, boleh. Nah, itu adalah salah satu dari silaturahmi. Pernah nggak kalian bersilaturahmi sama keluarga kalian yang jauh gitu? Kalian bertamu, biasanya kapan? Kalau kalian bertamu atau bermain ke rumah saudara? Lebaran doang. Oh, hari libur, lebaran. Ngapain aja ke rumah saudaranya? Sebagai seorang manusia, kita harus sering-sering bersilaturahmi. Apalagi sama saudara yang jauh ya. Otomatis kalau rumahnya jauh, kita jarang ketemu. Nah, sebaiknya meskipun kita jarang ketemu, kita kabarin lah atau tanya-tanya kabar lewat pesan. Sekarang kan sudah ada handphone ya, gampang untuk menghubungi saudara-saudara yang jauh di sana. Kita bisa video call. Nah, kita menanyakan kabar itu bukan apa-apa. Justru kita itu supaya kita tahu kondisi keluarga kita yang jauh di sana, apakah sedang baik-baik saja atau bagaimana. Kalau kita tidak sering-sering menanyakan kabar, kita tidak akan tahu barangkali di sana sedang membutuhkan bantuan kita atau yang jauh di sana sedang dalam keadaan duka gitu ya. Makanya kita harus sering-sering bersilaturahmi. Ini adalah hikmah silaturahmi antara lain. Satu, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, kita akan disenangi oleh keluarga, tetangga, teman, dan semua orang. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pujian dari orang lain. Yang keempat, kita akan mempererat dan memperluas tali persaudaraan. Yang kelima, saling mengenal satu sama lain. Yang keenam, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Itu adalah hikmah dari silaturahmi. Tadi Ibu sudah kasih tahu tugasnya apa saja. Tugasnya ada 3 kan. Yang pertama yaitu adalah membuat PPT. Yang kedua itu menghafal hadis dan terjemahannya. Yang ketiga yaitu merangkum. Jadi nanti Ibu minta duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan tugasnya dikerjakan bareng-bareng atau bekerja sama dengan temannya. Jangan sampai sendiri saja, ya. Bisa ya? Nanti yang merangkum dicatat di sini apa pembahasan yang telah dibahas tadi di dalam video dirangkum sama kalian.
tadi merangkum pembahasan dari video yang telah kita lihat sama-sama tadi. Semuanya bagus, ya, kalian hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita diharuskan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi itu harusnya seperti apa? Ya tadi seperti yang kita telah lihat di contohnya di video, yaitu dengan cara mengunjungi saudara-saudara yang jauh, tapi bukan hanya ketika lebaran saja ya. Ketika hari libur boleh, atau ketika kita ada senggang waktu kita bermain, atau bisa sekarang hanya lewat handphone. Kita menanyakan kabar kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana, bagaimana kabarnya, sedang apa. Itu bukan hanya basa-basi, tapi tujuannya supaya kita tidak terputus. Karena kalau kita sudah tidak pernah menghubungi saudara yang jauh nih, kita udah nggak mau tahu lah sama yang jauh di sana. Nah, nanti kita tuh sampai yang di saudara kita yang jauh punya anak lagi, punya yang menikah atau lain sebagainya, kita nggak tahu. Nanti ketika ketemu di jalan, loh, itu siapa? Kita nggak kenal. Nah, itu adalah hasil dari kita yang tidak pernah menjaga silaturahmi. Kalau kita pengen dikenal oleh saudara, kita harus sering-sering menanyakan kabar, kita harus sering-sering bersilaturahmi, berkunjung ke rumahnya. Bukan bertujuan untuk meminta makanan ya, tapi tujuannya untuk bersilaturahmi. Pembelajaran hari ini telah kita selesaikan. Alhamdulillah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak karena telah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menulis di sebuah kertas saja. Jangan hanya belajar